Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Belasan pencuri motor di Samarinda diringkus polisi melalui operasi Jaran Mahakam 2025. Polemik biaya belajar di SMA Negeri 10 Samarinda dipersoalkan oleh para orang tua siswa. Gotong royong membersihkan kawasan pantai dilakukan oleh polisi air bersama jemaat gereja di Balikpapan. Belasan orang berpakaian tahanan Polresta Samarinda yang digiring polisi ini merupakan pelaku pencurian kendaraan bermotor. Jumlah mereka sebanyak 19 orang, sedangkan sepeda motor yang dicurinya sebanyak 22 unit. Ironisnya, dari belasan pelaku ini salah satunya berjenis kelamin perempuan. Menurut Kapolresta Samarinda, ke-19 tersangka ditangkap dalam operasi Jaran Mahakam 2025 yang digelar sejak tanggal 13 Oktober hingga 1 November 2025 lalu. Dari belasan pelaku pencurian yang diringkus ini, terbanyak berasal dari Satreskrim Polresta sebanyak 9 kasus. Sedangkan lainnya berasal dari jajaran Polsekta, mulai dari Sungai Pinang, Sungai Kunjang, Samarinda Kota, Ulu, wilayah Seberang, dan Polsekta Palaran. Samarinda Kota, Samarinda Ulu, dan Samarinda Seberang, bahwa selama proses lebih kurang 18 hari ini, Polresta Samarinda sudah bisa melakukan pengungkapan kasus surat curanmor. Dari 22 kasus ini, kita bisa mengamankan sebanyak 19 orang tersangka, yaitu dengan rincian 18 orang tersangka laki-laki dan 1 orang tersangka perempuan. Untuk menekan angka kejahatan di wilayah Samarinda termasuk curanmor, polisi akan mengoptimalkan patroli. Sementara terhadap para tersangka, ancaman pidana 9 tahun penjara kini ada di depan mata. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Evakuasi terhadap jasad laki-laki dilakukan oleh tim SAR gabungan dari kapal KRI Selar pada Kamis siang. Belakangan diyakini jika jasad laki-laki tersebut adalah Hairul Anam, remaja 16 tahun yang tenggelam saat berenang bersama sejumlah kawannya di kawasan Pantai Kemala, Balikpapan Kota. Komandan Gugus Keamanan Laut Koramada II Laksamana Pertama TNI Alhersang Wisanggeni menyatakan informasi penemuan jasad diterima pukul 8.45 waktu Indonesia Tengah. Dari informasi tersebut, personel tim SAR gabungan langsung menuju ke lokasi penemuan di kawasan Senipah Handil dan selanjutnya jenazah korban dibawa ke dermaga. Ya, tadi pagi sekitar jam 8.45 dalam melaksanakan patroli, kemudian ada informasi ada mayat yang di laut, langsung kita evakuasi. Yang menemukan hal ini salah satu wujud dari tugas dari Angkatan Laut untuk mengamankan. Kebetulan KRI Selar tersebut melaksanakan operasi Kamla di bawah Gugus Keamanan Laut Koarmada II, melaksanakan patroli rutin sekitar Laut Sulawesi. Salah satu rekan korban menyatakan jika jasad yang ditemukan itu adalah Hairul Anam. Kepastian tersebut ia terima dari pihak rumah sakit dan orang tua korban. Dari informasi rumah sakit itu udah benar, dan aku tadi dari info orang tuanya itu benar juga anaknya. Soalnya ada tanda luka di lengan sama kakinya. Berarti betul itu anak Hairul Anam? Iya betul. Jadi
Jadi gimana ditemukannya temanmu ini apa Pak? Dari informasi polisi dan aku dengar dari Cihanjil di sana dekat-dekat sini. Dengan ditemukannya korban, maka upaya pencarian yang berlangsung selama 4 hari dihentikan dan seluruh tim yang terlibat dalam pencarian dikembalikan ke kesatuannya masing-masing. Ruslan dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Truk pengangkut batu koral ini akhirnya diberi sanksi tilang oleh polisi. Tindakan tegas diberikan setelah pengemudi truk tidak menutup baknya dengan menggunakan terpal saat mengangkut koral. Truk yang terjaring karena melanggar aturan muatan pasir dan batu tersebut digiring dari Jalan Slamet Riyadi Sungai Kunjang menuju unit Turwali Satlantas Polresta Samarinda. Akibat kelalaian sopir angkutan batu koral ini, muatannya berceceran di jalan hingga membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Kanit Turwali Satlantas Polresta Samarinda menegaskan, tilang diberikan sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2009 tentang izin angkutan barang dan bongkar muat di wilayah kota. Ini kendaraan yang viral kemarin di Sonenata. Jadi dari unit Turwali Satlantas Polresta Samarinda melakukan penindakan. Penindakannya dengan tilang karena material yang diangkut tidak ditutup dengan terpal atau tidak ditutup dengan baik. Jadi ada sebagian yang jatuh ke jalan mengganggu fungsi jalan. Kami menghimbau kepada pengguna jalan khususnya mempunyai kendaraan pengangkutan material untuk proyek yang masuk jalan Slamet Riyadi dalam kota khususnya diutamakan ditutup terpal. Menyadari kesalahannya, sopir truk pun meminta maaf. Bahkan ia pun pasrah jika harus dijatuhi sanksi tilang. Sopir ini juga berjanji akan lebih hati-hati dan memastikan muatannya akan selalu tertutup terpal jika melintasi jalan umum. Saya minta maaf untuk warga Samarinda, sebenarnya tahu aturan, cuma ini kelalaian pribadi saya sebagai supir. Oh gitu Mas. Jadi untuk masyarakat Samarinda saya minta maaf dan saya janji saya tidak akan mengulangi lagi. Dan terima kasih untuk Pak Polantasnya, semuanya bekerja dengan baik dan alhamdulillah saya tidak akan mengulangi. Untuk mencegah timbulnya pelanggaran serupa, unit Turwali akan meningkatkan patroli di area rawan terutama di kawasan yang biasa dilintasi truk pengangkut material tanah, batu, dan pasir. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Truk yang parkir di tempat terlarang ini akhirnya diberi tanda khusus oleh petugas dari Dinas Perhubungan Samarinda. Tidak cukup sampai di situ, petugas juga menggembosi seluruh ban truk tersebut. Tindakan tersebut untuk jadi peringatan kepada sopir agar tidak memarkirkan kendaraannya secara sembarangan. Pada razia kali ini, tim kerja perparkiran bidang lalu lintas Jalan Dishub Samarinda mendapati sejumlah kendaraan yang diparkir di tempat terlarang. Lokasinya menyebar di beberapa titik seperti Jalan Dr. Sutomo, DI Panjaitan, dan Jalan Ahmad Yani. Di antara lokasi tersebut, titik parkir yang paling disorot adalah kawasan Jalan DI Panjaitan. Sebab kawasan ini kerap dipenuhi truk dan mobil tangki yang parkir di bahu jalan. Itu ada suatu kegiatan usaha, tapi untuk perparkirannya banyak menyalahi aturan, pertama di bahu jalan dan kedua di atas parit. Yang disasar selain Ahmad Yani di DI Panjaitan. Memang DI Panjaitan itu atensi kami kemarin karena beberapa hari yang lalu banyak kendaraan parkir, terutama truk-truk itu akhirnya malam kendaraan lewat terjadi laka. Pertama kan banyak penerangan kurang terang. Kedua, ya memang tidak boleh kendaraan parkir di bahu jalan. Untuk menghindari sanksi tilang maupun sanksi lainnya, petugas mengimbau kepada pemilik kendaraan agar tidak memanfaatkan area bawah jalan atau bahu jalan sebagai tempat parkir pribadi.
karena dapat mengganggu ketertiban dan keselamatan lalu lintas. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda.